Kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Saudara, dalam dunia ini ada satu kata yang buat semua manusia itu paling indah. Namanya sahabat. Betul tidak? Di dunia ini ada kata yang paling indah. Saya percaya semua kita pernah mengalami, walaupun sampai saat ini kita tidak mengetahui mengapa itu bisa terjadi dan mengapa itu harus terjadi. Apa yang saya maksud? Dengarkan kalimat ini. Seringkali kita menemukan saudara kandung itu beda dengan sahabat. Ngerti nggak maksud saya? Dalam fakta, mengapa sahabat seringkali bisa lebih baik daripada saudara kandung? Nah, sampai hari ini saya tidak bisa menemukan di mana penyebabnya. Maka itu kata sahabat itu kata yang paling indah dalam hidup ini. Saudara bisa membayangkan kalau manusia hidup nggak punya sahabat, beda dengan teman. Ya, teman itu masih di bawah sahabat kadar keakrabannya. Kalau sahabat, wah itu sudah dekat betul. Coba bayangkan, kalau manusia hidup nggak punya sahabat, kira-kira jadi apa? Sebutkan. Ayo, punya kalimat apa? Kata apa? Kalau manusia hidup nggak punya sahabat, kira-kira bagaimana? Kesepian. Betul. Apalagi? Apa? Nggak jelas. Yang lain cepat berpikir. Apa? Asing? Tidak ada teman curhat. Ayo yang lain cepat berpikir. Apa itu aneh? Betul. Apalagi? Kalau orang bayangkan hidup tanpa sahabat, aneh. Jadi orang asing, nggak dapat tempat curhat, kesepian. Yang lain apa? Stres dan menderita. Stres dan menderita, kata kepala sekolah. Oke. Apa? Kalau orang nggak punya sahabat, bisa bayangkan. Saya punya jawaban. Dia pasti bukan orang. Loh, pasti itu, saudara. Nggak mungkin manusia hidup nggak punya sahabat. Kalau dia nggak punya sahabat, dia pasti bukan orang. Nah, maka itu orang yang selalu menyalahkan orang lain itu juga pasti bukan orang. Karena dia merasa dirinya benar sendiri dan dia jadi orang-orangan, kata Pak Indo. Ya, coba renungkan ini. Maka itu kalau sampai hari ini masih ada di antara kita yang hobinya suka nyalakan orang lain, sadari, lebih baik saudara pindah ke planet lain. Berarti saudara menganggap diri saudara paling benar dan paling hebat, dan semua orang salah di hadapan saudara. Maka itu kalau ada orang gak punya sahabat, dia pasti bukan orang. Karena apa? Persahabatan itu hal yang mutlak dalam hidup ini. Nah, Yohanes 15 ayat 13 itu memberitahukan kepada kita hanya ada satu ciri atau satu tanda. Apa itu sahabat? Mari kita baca sama-sama ayat ini. Bagi yang bawa Alkitab, yang tidak, saudara dengarkan. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi menurut firman ini, apa ciri utama sahabat? Memberikan nyawanya atau berkorban. Itu ciri utama sahabat. Saudara, tadi kita mendengar dari Pak Jeffrey hal yang sangat indah. Dari dulu Pak Jeffrey berpikir bahwa hidup ini ingin memberi. Nah, tapi kalau nggak punya apa yang diberi, mau beri apa? Akhirnya bergabung dengan satu perusahaan dan Pak Jeffrey berkata itulah kendaraannya. Bersyukur kepada Tuhan. Apa kendaraan dalam hidup kita? Saya percaya masing-masing kita pasti punya kendaraan berbeda-beda. Nah, percayalah apapun juga dalam hidup ini, yang namanya hidup dilihat dari satu tanda, di samping beberapa tentunya, tapi satu ini. Yang namanya hidup itu pasti bertumbuh atau berkembang. Betul tidak? Pohon yang hidup pasti dia bertumbuh, kecuali yang plastik nggak bertumbuh. Karena cuma hiasan saja. Nah, begitu pula kehidupan kita. Kendaraan-kendaraan kita pertama pasti sederhana sekali. Dari yang sederhana, dari yang kecil, akan terus bertambah. Akan terus bertambah dan akan terus berkembang. Maka makin lama akan makin besar.
apa yang kita bisa bagikan pada orang lain itu. Katakan amin untuk ini. Maka itu kalau sekarang kita sudah sampai pada bulan yang ke-10, hampir pertengahan lagi. Nah, gak usah bandingkan tahun yang lalu, terlalu jauh. Selama 9 bulan, 11 hari tahun ini, ya, apakah persahabatan kita itu berkembang atau tidak? Secara normal, seharusnya kalau kita hidup benar seperti firman Tuhan ini, berarti jumlah sahabat kita makin banyak atau makin berkurang? Harus makin banyak. Kalau makin berkurang, berarti ada yang salah dalam kehidupan kita. Pasti. Maka itu kita jujur pada diri kita sendiri. Persahabatan kita bertambah atau berkurang. Dari situ kita bisa menilai ke arah mana kita ini melangkah dalam hidup. Saudara, bersahabat tidak boleh kita pilih. Artinya, untuk menjadi berkat, kita tidak boleh memilih. Walaupun seringkali kita ditipu orang dalam memberkati, jangan pernah berhenti. Ya, 2 minggu lalu saya ketemu seorang pendeta, dia sudah tua. Ternyata dia pendeta Tionghoa, tapi dia pernah jadi anggota MPR zaman Orde Baru dulu, selama 2 periode. Nah, saya tanya, bagaimana Om bisa Tionghoa pendeta lagi? Nah, dia berkata, karena dari dulu saya itu menjalin persahabatan dengan siapa saja. Saudara, waktu istri pendeta ini meninggal tanggal 4 September yang lalu, itu mantan-mantan pejabat itu ngirimkan bunga-bunga, saya tunjukkan fotonya. Bahkan Gubernur DKI Jakarta yang sekarang juga datang. Itu menunjukkan bagaimana dia bersahabat dengan siapa saja. Adalah pendeta, sampai tukang parkir. Dia berkata, ketika gereja-gereja rusuh, saya tenang saja, karena masa saya banyak. Tetangga-tetangga tukang parkir semuanya itu. Saya kagum sekali. Nah, dia sudah umur 80 lebih, maka itu dia sudah pensiun. Tapi dia masih ingat. Dan berapa orang yang masih kontak dengan dia. Nah, itu satu contoh bagaimana bentuk persahabatan itu. Dan dia boleh jadi berkat buat banyak orang dalam hidupnya. Maka itu mari kita tanya pada diri kita sendiri, bagaimana sikap kita hari-hari ini. Nggak usah lihat terlalu jauh dulu, hari-hari ini. Ada berapa persyaratan persahabatan yang Alkitab tulis? Mari kita buka Efesus pasal yang keempat. Ada beberapa. Dalam persahabatan, Tuhan inginkan kita menggunakan hukum-hukum ini. Ayat yang kedua, Efesus pasal 4 ayat yang kedua. Saya baca. Hendaklah kamu. Kata apa yang? Kata apa selanjutnya? Kata. Nah, selalu. Garis bawah. Hendaklah kamu selalu. 1, bagaimana? Rendah hati. 2, bagaimana? Lemah lembut. 3, selalu apa? Sabar. Garis bawahi, saudara. Kalau semua manusia hidup menggunakan hukum ini, entah dari agama apa saja, saudara coba simpulkan, dunia kira-kira seperti apa? Ayo, dunia seperti apa? Selalu rendah hati, selalu lemah lembut, selalu sabar. Kira-kira dunia akan jadi apa? Jadi surga. Nah, itu dia. Dunia pasti akan jadi surga. Sederhana sekali. Kita untuk membuat lingkungan kita atau kehidupan sekitar kita bisa menjadi seperti surga, menjadi damai, nggak usah tunggu jadi bupati dulu, nggak usah terlalu jauh nanti. Nggak usah jadi pejabat dulu, tidak usah. Mulai dari hidup kita setiap hari, kalau ini yang kita kerjakan, sederhana, selalu rendah hati, selalu lemah lembut, selalu sabar, selalu. Kata itu jangan sampai tidak. Maka percayalah, Yesus akan dikenal oleh semua orang di sekitar kita. Setelah kata selalu, ada perintah begini. Kalimat kata apa? Tunjukkanlah. Artinya nyatakan.